Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, bertemu kembali bersama Karya. Kita mau beribadah sekolah Minggu, kelas balita dan TK. Adik-adik, apa kabar semuanya? Iya, puji Tuhan ya, kakak berharap adik-adik dan papa, mama, dan seluruh keluarga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita mau memuji Tuhan hari ini adik-adik dan mendengarkan cerita Alkitab. Yuk adik-adik, sekarang siapkan hati kita yang masih duduk-duduk, masih baring-baring. Yuk berdiri semua ikut Karya. Kita mau memuji Tuhan, kita main lagu Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ayo mungkin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beribadah sekolah Minggu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kenakan kepalanya. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Engkau boleh membangunkan kami pagi ini dengan sukacita, dengan hari yang baru dan ucapan syukur kepadamu. Dan juga Tuhan, kami boleh datang pada hari ini, anak-anak-Mu boleh memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah Minggu kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga sudah memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah Minggu kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkati sekolah Minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab nanti. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan diceritakan oleh kami. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu adik-adik, ini lagu baru. Nanti Kak Karya ajarin untuk adik-adik ya. Kita bernyanyi bersama, Firman Tuhan ku dengar, judulnya ya. Firman Tuhan ku dengar. Kita bernyanyi bersama-sama. Ku tanam
adik-adik semua, dimanapun kalian berada, kakak berharap sampai hari ini adik-adik dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, karena sekarang masih masa pandemi, kakak ingatkan sekali lagi, kalau adik-adik terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, terus cuci tangannya, dan menjaga jarak ya. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, kalau tidak ada yang harus dikerjakan, sebaiknya tetap diam di dalam rumah dulu ya. Oke, supaya tidak kena corona. Seperti kita pun sekolah minggu, itu sekolah minggu di rumah masing-masing. Karena sampai sekarang kita masih belum diobati atau dikasih vaksin. Nah, kalau adik-adik masih belum dikasih vaksin, jangan dulu keluar rumah terlalu sering ya. Tetap sehat dan terus jaga kesehatannya di tempat adik-adik masing-masing. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang cerita firman Tuhan. Kakak yang akan menyampaikan ceritanya pada hari ini. Cerita hari ini adalah tentang ketaatan dan belas kasihan. Apa sih ketaatan itu? Apa itu belas kasihan? Kalau adik-adik semua masih belum tahu, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk tenang dan dengarkan apa yang kakak sampaikan dengan baik-baik, supaya paham apa itu ketaatan, apa itu belas kasihan. Oke? Oke. Nah, semua yang masih belum siap, ayo siapkan dirinya masing-masing. Yang masih main-main, yang masih lari-lari, yang masih nangis-nangis, yang masih teriak-teriak, semuanya duduk tenang. Oke? Dengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Yang masih belum ada pegang Alkitab, ayo pegang sekarang. Siapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari dalam Alkitab. Oke, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, sebelum kita cari tahu apa itu taat dan apa itu belas kasihan, kakak punya permainan nih. Siap-siap ya di rumahnya masing-masing, di hadapan TV-nya, di hadapan komputernya, atau di hadapan handphonenya. Ini namanya permainan ketaatan. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Sekarang ikuti apa yang kakak perintahkan. Pegang telinganya. Ayo, sudah pegang telinganya? Sekarang pegang rambutnya. Ayo, sudah pegang rambutnya? Sekarang pegang hidungnya. Sudah pegang hidungnya? Terus tepuk tangan. Sudah tepuk tangan? Nah, terus lihat ke atas. Lihat ke atas semua. Sudah. Terus bikin muka cemberut. Sudah? Sekarang bikin muka senyum. Oke. Itu permainan ketaatan. Nah, adik-adik kakak mau tanya, semuanya ngikutin nggak tadi? Ada yang nggak ikutin nggak? Ada yang nggak ikutin beberapa perintah kakak tadi, atau semuanya nggak diikutin? Nah, kalau adik-adik semua mengikuti apa yang kakak perintahkan tadi, itu artinya adik-adik taat dengan perintah kakak. Adik-adik taat dengan kakak. Tapi kalau adik-adik tidak mengikuti apa yang kakak perintahkan tadi, berarti adik-adik tidak taat dengan kakak. Adik-adik tidak mengikuti perintah kakak. Nah, demikian pun dengan perintah orang tua adik-adik. Kalau misalnya kalian semua disuruh untuk mandi, untuk makan, untuk tidur, untuk belajar, apakah adik-adik taat? Apakah adik-adik mengikuti perintahnya? Kalau adik-adik mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, berarti adik-adik taat kepada orang tuanya. Tapi kalau tidak mengikuti, berarti tidak taat. Nah, itulah ketaatan adik-adik.
Tapi kakak punya pertanyaan lagi. Terus kita ini harusnya taat kepada siapa ya? Apakah harus taat kepada kakak? Atau harus benar-benar taat kepada orang tua? Atau kepada om tante? Atau kepada kakek nenek? Atau kepada kakak? Kepada siapa seharusnya kita harus benar-benar mengikuti semua perintah? Ayo, ada yang tahu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan. Dari cerita firman Tuhan ini kita akan tahu kepada siapa kita harus taat. Dan kita akan mengetahui apa itu belas kasihan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Oke? Tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Kakak yang akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menganugerahkan sekali lagi kami anak-anak-Mu untuk dapat bersekolah minggu. Walaupun kami masih belum bisa berkumpul di dalam gereja, tapi kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat Engkau izinkan mendengarkan cerita firman Tuhan sekali lagi pada hari ini. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar setiap cerita yang kami dengarkan dapat kami pahami sesuai dengan pengertian yang dituntun oleh Roh Kudus. Ajarilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu agar kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan terlebih lagi mengasihi Engkau. Hamba-Mu berdoa juga bagi Kakak David yang saat ini akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Engkau menuntun hamba yang begitu terbatas dan begitu hina dan berdosa dan penuh dengan kekurangan ini, agar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar berasal dari tuntunan Roh Kudus saja, bukan berasal dari pengertian hamba-Mu sendiri. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Ada yang tahu kitab Keluaran? Tanya sama papa mamanya, tanya sama om tante atau kakaknya atau kakek neneknya, ya. Di mana kitab Keluaran nanti akan ditunjukkan. Terus dicari seperti ini. Ini kitab Keluaran. Ya, dari kitab Keluaran pasal yang ke-32 sampai ke-34. Nah, dari situ kakak mau cerita firman Tuhan. Jadi, seperti ini ceritanya. Pada suatu hari Tuhan menyuruh Musa. Musa itu hamba Tuhan ya. Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Dan Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya kepada Musa di atas gunung Sinai. Tapi Musa pergi meninggalkan umat Israel. Saat itu umat Israel sedang berkemah di padang gurun ya, adik-adik. Terus Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Nah, Musa ini naik sendiri, meninggalkan umat Israel yang sedang berkemah. Tapi Musa ini perginya lumayan lama, adik-adik. Sehingga orang-orang Israel ini menunggu hari demi hari tanpa ada kejelasan kapan ya Musa ini datang. Terus orang-orang Israel ini bertanya-tanya, kok Musa ini perginya begitu lama? Jangan-jangan Musa meninggalkan kita. Terus orang Israel ini menggerutu, jadi bosan, jadi malas-malasan. Terus mereka marah-marah karena Musa ini tidak balik-balik. Akhirnya mereka mendatangi Harun. Harun ini kakaknya Musa ya adik-adik. Mereka berkata seperti ini, Musa telah memimpin
kita untuk keluar dari tanah Mesir yang menjajah kita. Tapi nggak tahu ya, kok Musa ini nggak pulang-pulang. Kapan Musa balik? Mungkin saja Musa sudah melupakan kita. Kami ingin ada seorang pemimpin, ada Tuhan atau Allah yang bisa dilihat, supaya kami menyembah Dia dan bisa memimpin kami menggantikan si Musa. Nah, Tuhan itu tidak bisa diganti oleh siapapun, adik-adik. Sementara orang Israel minta ada Tuhan dibuat. Gimana? Tuhan itu terlalu besar, terlalu tinggi kuasanya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan patung, dengan batu, dengan kayu, dengan pohon, dengan bintang, dengan bulan. Tidak bisa. Tuhan itu terlalu besar kuasanya. Tidak ada yang bisa menyamakan Dia. Tapi malah orang Israel ingin membuat Tuhan yang kelihatan. Ya, bagaimana bisa? Tuhan tidak bisa dibanding-bandingkan, disamakan dengan apapun, adik-adik, ya. Dan harusnya Harun, kakaknya Musa ini, menolak itu semua dan mengatakan, "Tidak, saya tidak ingin membuat Tuhan atau Allah yang menyerupai apapun juga, karena Tuhan terlalu besar kuasanya." Tapi Harun ternyata mau melakukan apa yang mereka orang Israel ini inginkan, adik-adik. Harun malah menyuruh orang-orang Israel, kumpulkan semua perhiasan emas kalian, baik anting, baik kalung, ataupun gelang, semuanya emas-emas itu kumpulkan kepada saya. Saya akan membuat Tuhan yang kelihatan. Orang Israel langsung nurut aja ya, adik-adik. Lalu dileburkan itu emasnya dikumpulkan, kemudian dipanaskan dengan api sampai kayak jadi air. Nah, setelah kayak jadi air, emas itu bisa dibentuk menjadi apapun yang kita inginkan. Nah, Harun membentuk sebuah patung lembu emas. Lembu emas itu sejenis seperti kambing, seperti domba, tapi bukan seperti itu ya. Bukan kambing, bukan domba, tapi hampir mirip lembu. Lembu itu terbuat dari emas, patung lembu emas. Dan setelah jadi, orang-orang melihat, wah, inilah Allah kami, inilah yang harus kami sembah. Mereka melihat bahwa lembu emas itu begitu kinclong, begitu menyilaukan dan begitu indah, sehingga mereka mau menyembah lembu emas itu. Bahkan Harun, kakaknya Musa ini mengatakan, besok kita adakan hari raya, karena lembu emas ini sudah dibuat dan kita akan menyembah dia. Wow, adik-adik, ini adalah kesalahan yang sangat-sangat besar, sangat menyedihkan. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan patung, dengan emas, dengan berlian, dengan batu, apapun tidak bisa. Tuhan itu terlalu besar, adik-adik, kuasanya. Dan mereka malah menyamakan Tuhan dengan lembu emas. Itu sungguh sangat melanggar perintah Tuhan. Dan orang Israel tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, sementara Tuhan sedang berbicara dengan Musa di atas Gunung Sinai, Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang Israel. Tuhan mengatakan kepada Musa, segeralah turun Musa, karena umatku saat ini sedang melakukan dosa yang besar. Mereka membuat patung lembu emas menggantikan aku. Tuhan begitu marah saat itu. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memusnahkan umat Israel. Mereka semua akan mati. Dan aku akan membuat umat yang baru, yang lahir dari keturunan Musa. Wah, setelah Musa mendengarkan hal itu, Musa sangat sedih hatinya.
Musa sangat kecewa terhadap apa yang dilakukan umat Israel. Dan Musa begitu sangat sedih. Tapi Musa tidak ingin umat Israel dimusnahkan. Lalu Musa memohon kepada Tuhan, 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 tolonglah berbelas kasihan kepada umat-Mu. Janganlah Engkau memusnahkan mereka. Janganlah Engkau menghilangkan mereka. Kasihanilah ke mereka, ampunilah mereka. Setelah Musa berdoa begitu dalam, begitu sangat sedih di hadapan Tuhan, supaya Tuhan jangan menghancurkan umat Israel dengan kuasanya yang sangat-sangat besar itu. Lalu Allah mengampuni apa yang dilakukan oleh umat Israel. Kemarahan Tuhan menjadi reda dan Tuhan tidak jadi memusnahkan orang Israel. Setelah Tuhan membatalkan penghancuran seluruh umat Israel itu, lalu Musa turun sambil membawa 2 loh batu. 2 loh batu itu adalah perintah-perintah Tuhan, isi firman Tuhan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Lalu Musa turun adik-adik dan membawa batu itu yang telah dituliskan oleh Tuhan. Dan ketika Musa ada di hadapan orang Israel, dia juga marah terhadap apa yang dilakukan oleh orang Israel dan dia membuang batu itu. Lalu pecah berkeping-keping adik-adik. Dia marah kepada apa yang telah dilakukan oleh orang Israel. Dia bertanya, apa yang telah kalian lakukan? Mengapa engkau memimpin bangsa ini ke dalam dosa, Harun? Dia bertanya kepada kakaknya. Musa tahu apa yang dilakukan Harun. Dia membiarkan bangsa itu menjadi sangat liar, menjadi tidak terkontrol, menjadi tidak bisa tenang dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, Musa begitu marah, dia mendatangi lembu emas tadi, dia menghancurkan lembu emas tadi. Itu kemarahan Musa. Dan setelah menghancurkan lembu emas tadi, lalu Musa berdiri dan mengatakan, kalian yang masih mau mengikuti Tuhan, beradalah di dekatku, berkumpul di dekatku. Dan kalian yang masih mau menyembah lembu emas ini, kalian berada di posisi yang sana. Jangan dekat-dekat di sini. Setelah itu, berkumpullah orang-orang yang mau berkumpul dengan Musa. Dan itu adalah orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi ini tidak mau menyembah lembu emas tadi. Tapi ada orang-orang yang masih mau menyembah lembu emas. Orang-orang Lewi ini menaati Musa. Mereka mengambil langkah untuk datang kepada Musa. Dan setelah orang-orang Lewi ini berkumpul, dan orang-orang yang menyembah lembu emas tadi berkumpul di tempat yang lain, Musa memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang masih menyembah patung lembu emas tadi. Musa menyuruh orang-orang Lewi untuk mengeluarkan pedang mereka dan membunuh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Lalu orang-orang Lewi menaati Musa adik-adik. Mereka mengambil pedang mereka dan membunuh 3.000 orang Israel. Itu adalah hari penghakiman dari Tuhan yang sangat-sangat menyedihkan. Di dalam perkemahan banyak darah bercucuran. Setelah
lembu emas tadi dihancurkan. Dan setelah orang-orang yang tidak taat tadi mati, lalu Musa datang kembali naik ke atas gunung. Dia meminta agar Tuhan sekali lagi mengampuni orang-orang yang berdosa, yang tidak taat ini. Dan Tuhan dengan sangat-sangat murah hati adik-adik mengampuni orang Israel. Mereka yang berdosa, yang tidak taat tadi, tidak Tuhan musnahkan, tidak Tuhan hancurkan, tapi Tuhan ampuni. Dan sekali lagi Tuhan membuat loh-loh batu tadi, yang tadi dihancurkan kemudian dibuat lagi yang baru. Dan Musa membawa loh-loh batu tadi kepada orang Israel. Inilah firman Tuhan, inilah perintah-perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel dan harus mereka turuti. Dan orang Israel sejak saat itu pun bertobat. Mereka kembali taat dan dipimpin oleh Musa untuk mengikuti Tuhan. Nah, itulah cerita tentang ketaatan dan belas kasihan pada hari ini. Jadi ini adalah cerita tentang orang Israel yang tidak taat. Dan akibat tidak taat tadi, orang-orang Israel harusnya hancur semua. Tidak ada yang tersisa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berbelas kasihan. Tuhan tidak jadi menghancurkan orang Israel. Tapi Tuhan mengampuni mereka. Seperti itulah kita adik-adik. Kita sebenarnya adik-adik semua, mama papanya, om tantenya, kakek neneknya, dan kakak, ini sebenarnya begitu sering tidak taat kepada Tuhan. Dengar, kalau misalnya adik-adik disuruh oleh orang tua untuk belajar, untuk tidur, untuk mandi, tapi sering tidak mau mengikuti. Bahkan bisa adik-adik sering berbohong juga kepada orang tua, kan? Nah, itu adalah ketidaktaatan. Tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Tuhan. Orang tuanya pun sering juga tidak membina anak-anaknya dengan sesuai isi firman Tuhan. Itu bentuk ketidaktaatan juga. Nah, adik-adik, kita yang tidak taat ini harusnya dihancurkan. Harusnya menerima kematian, adik-adik. Karena kita telah tidak taat. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang adik-adik malah bisa mendengarkan firman Tuhan. Malah bisa makan, bisa minum, dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah bentuk belas kasihan Tuhan. Dan terlebih lagi, dosa yang kita lakukan yang kita tidak taat tadi, harusnya kita menerima hukuman itu. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus ini yang menerima timpaan dari semua dosa-dosa kita. Dan puncaknya di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu dosa adik-adik, dosa kakak, dosa semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ditimpa kepada Kristus. Kristus seperti menerima kutukan yang seharusnya bukan kutukan untuk dia, tapi kutukan untuk kita. Kristus Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Kristus Yesus adalah bentuk belas kasihan atas dosa-dosa kita. Oleh sebab itu adik-adik, hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat menerima pengampunan itu. Di luar Yesus Kristus, kita akan menerima hukuman dari ketidaktaatan kita. Kita semua yang tidak taat kepada Tuhan akan menerima hukuman. Tapi bagi mereka
yang taat dan percaya kepada Yesus Kristus tidak akan menerima hukuman, tetapi akan menerima belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Nah, adik-adik, mulai sekarang harus belajar untuk taat. Dan terlebih lagi, mau belajar untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mencintai Kristus. Mau berdoa setiap hari, mau belajar Alkitab setiap hari, mau tidak berbohong setiap hari, mau patuh kepada perintah orang tua setiap hari, supaya kita diampuni dan mengenal Tuhan Yesus Kristus dan dosa kita telah ditebus. Percayakah adik-adik semua kepada Tuhan Yesus? Jika adik-adik percaya dan menyerahkan hidup adik-adik untuk dipimpin dan mencintai Tuhan Yesus Kristus, kita semua, adik-adik semua akan diselamatkan, akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Baik, itulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, kita akan menghafal firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2a. Keluaran pasal 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Keluaran pasal 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah Dia dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan mengikuti firman-Nya dengan setia, mulai dari adik-adik kecil sampai adik-adik besar, dewasa, bahkan sampai tua nanti. Tetap ikuti firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang dapat menuntun kita kepada hidup yang benar. Amin untuk firman Tuhan. Baik, adik-adik semua, sekarang cerita firman Tuhan sudah selesai. Mari kita semua berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepala. Kakak yang akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena belas kasihan-Mu. Sekali lagi firman-Mu telah diperdengarkan kepada setiap adik-adik dimanapun mereka berada saat ini. Tuntunlah mereka, ajarilah mereka terus-menerus. Bimbinglah mereka terus-menerus untuk percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup mereka seluruhnya kepada Kristus. Dalam apapun yang mereka kerjakan hari demi hari, mereka mengerjakannya untuk memuliakan Kristus. Berikan mereka hati yang rindu kepada Tuhan Yesus dan mau melayani Dia di dalam segala hal. Tuhan, Engkau menuntun juga kepada setiap orang tua maupun wali-wali yang akan menjadi pembimbing mereka dalam mereka menghadapi hari-hari depan mereka. Saat ini Engkau memberkati setiap orang tua, setiap pembimbing-pembimbing mereka, agar Engkau berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan perintah Tuhan dalam membimbing generasi selanjutnya. Berikan mereka roh takut akan Tuhan dan mau mengasihi Tuhan juga. Tuntunlah kami juga setiap guru-guru sekolah minggu agar setiap hari, setiap saat kami semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Dan kami benar-benar ingin membimbing setiap adik-adik dengan pengajaran yang benar dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ajarilah kami semua, bimbinglah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau menuntun, memimpin, dan mengajari kami terus-menerus untuk dapat memuliakan dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan. Nah, adik-adik siapkan uang persembahannya. Nanti bisa taruh di dalam celengan atau taruh di dalam amplop. Nanti adik-adik kalau kita sudah bisa bersekolah minggu, adik-adik bisa bertemu kakak sekolah minggu di ruang sekolah minggu seperti biasa. Baru adik-adik kasih uang persembahannya di dalam kantong persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Kak Karya yang pimpin, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur buat kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Kau sudah menyertai usaha dan pekerjaan Papa dan Mama kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang diceritakan oleh Kak Heni. Di dalam 10 perintah tadi dikatakan bahwa bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Padahal di dalam 10 perintah kita nggak boleh menyembah Allah-Allah lain, bahkan Allah yang menyerupai patung. Kita hanya menyembah Allah yang hidup ya adik-adik. Nah, karena Allah sangat mengasihi kita. Bukti Allah mengasihi kita adik-adik, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia untuk lahir ke tengah-tengah dunia ini dan melaksanakan tugasnya mati di atas kayu salib menebus dosa siapa? Dosa kita semua adik-adik. Kita semua adalah manusia yang berdosa adik-adik, baik kecil, besar, dan kakak. Kita semua adalah orang berdosa. Oleh karena itu kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita boleh datang kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kita berdoa meminta ampun setiap hari untuk setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena Tuhan Yesus mau adik-adik mendengarkan doa kita, bahkan mau mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita percaya dan taat kepadanya. Nah, kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Ibadah sekolah minggu kita mau selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kak Karya yang pimpin, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sering nakal, kami sering tidak taat sama Papa dan Mama. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami yang ada di sekitar kami, teman-teman kami. Biarlah kami diberikan kesehatan dan kekuatan, boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anggota keluarga kami dan teman-teman kami yang sedang sakit. Biarlah mereka boleh Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan yang daripada Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah Engkau Tuhan berikan kami masing-masing individu ini Tuhan, masing-masing kami boleh selalu waspada Tuhan. Kami juga boleh menjaga kesehatan kami juga boleh menjaga orang-orang di sekitar kami sehingga kami boleh hidup sehat dan kami selalu hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kesehatan dan kekuatan untuk kami sekeluarga, bahkan teman-teman kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember dan Januari ini Tuhan. Biar Engkau berkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Engkau berikan sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, semakin besar dan semakin dewasa. Biarlah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, namun ajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa 4M. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan atau orang-orang yang banyak berkumpul, adik-adik, supaya kita semua tetap sehat dan kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.